Adnan dan Aldi adalah dua sahabat yang sudah berteman sejak kecil. Mereka tumbuh dewasa menjadi laki-laki yang tampan-tampan. Adnan hanya anak seorang kepala sekolah, sedangkan Aldi anak dari pengusaha sukses dan terkenal. Perbedaan antara keduanya memang sangat jauh. Mungkin dari segi fisik Adnan lebih keren tubuhnya daripada Aldi yang memiliki badan biasa saja. Kalau soal wanita Aldi jagonya, sedangkan Adnan tidak terlalu peduli dengan wanita meskipun banyak juga yang mengejarnya. Soal harta kekayaan, Aldi apapun tinggal minta pada kedua orang tuanya. Sedangkan Adnan dari kecil tidak suka bergantung dengan orang tuanya. Makanya semenjak masuk kuliah Adnan kerja di tempat dia magang dahulu. Sampai sekarang Adnan sudah memiliki penghasilan sendiri tanpa merepotkan kedua orang tuanya. Adnan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Banyak perusahaan asing yang ingin ia bekerja dengan mereka, tapi Adnan lebih memilih di tempat pertama ia mulai bekerja. Orang tua Adnan bahkan tidak tahu kalau Adnan kuliah sambil bekerja. Mobil yang ia beli dari hasil kerja sendiri, Adnan selalu bilang ke orang tuanya, kalau itu mobil temannya. Keduanya memiliki paras yang sama-sama tampan, hanya berbeda di warna kulit saja. Aldi memiliki kulit putih bersih, sedangkan Adnan berkulit hitam-hitam manis. Pokoknya tidak ngebosenin bila dipandang, semakin lama semakin manis bila memandang Adnan. Begitulah kira-kira perbedaan dan persamaan di antara dua sahabat Adnan dan Aldi. Saat ini Adnan dan Aldi lagi berada di sebuah kampus. Mereka satu kampus tapi lain jurusan. Aldi mempunyai kekasih seorang penjaga kantin di kampusnya namanya Bunga Wulandari. Sedangkan Adnan tidak memiliki kekasih karena sebenarnya dia juga menyukai bunga. Tapi berhubung sahabat karibnya menyukai wanita yang ia sukai, Adnan lebih memilih mengubur dalam-dalam perasaannya untuk wanita itu. Ke kantin yuk, gua belum sarapan nih. Ujar Aldi mengajak Adnan ke kantin kampus, di mana Bunga juga bekerja sebagai pelayan di kantin itu. Belum sarapan, apa mau ketemu cewek lo? Adnan menggoda Aldi, yang sudah berdiri bersiap mau ke kantin. Lo tahu saja, kalau gua lagi kangen banget sama Bunga. Aldi tertawa ngakak sambil ikut berdiri juga. Yuklah, kalau begitu kita jauh sekarang. Kata Adnan sambil tertawa juga. Mereka berdua pergi ke kantin, di mana Bunga bekerja sebagai pelayan kantin di kampus mereka. Aldi sama Adnan duduk di meja paling sudut. Aldi mencari-cari keberadaan kekasihnya yang tidak kelihatan. Bunga di mana ya? Kok gak kelihatan? Aldi bertanya sama Adnan sahabatnya. Tunggu saja bro, mungkin Bunga masih di belakang. Kata Adnan sambil tersenyum melihat Aldi yang sedang gelisah karena belum melihat pujaan hatinya itu. Nah itu dia. Adnan menunjukkan Bunga yang baru keluar dari arah dapur kantin. Bunga Aldi melambaikan tangannya ke arah Bunga yang lagi melayani mahasiswa lain yang lagi makan juga. Mas Aldi, Mas Adnan, mau makan apa? Tanya Bunga ketika sudah sampai di dekat Aldi sama Adnan. Nan, kamu mau pesan apa? Tanya Aldi yang pada sahabatnya itu. Seperti biasa Unga. Jawab Adnan sambil memainkan ponselnya. Oh iya Bunga, nanti aku jemput ya. Kata Aldi pada Bunga yang lagi berdiri di sampingnya. Mau kemana mas? Tanya Bunga pengen tahu Aldi mau mengajaknya kemana. Nanti kamu tahu kok, pokoknya siap-siap saja nanti mas jemput. Ucap Aldi sambil tersenyum ke arah kekasihnya itu. Iya sudah Bunga ke belakang dulu ngambil pesanannya mas. Bunga pergi meninggalkan Aldi sama Adnan. Wow, lo serius kan sama Bunga? Adnan bertanya pada Aldi yang lagi sibuk memperhatikan Bunga dari belakang. Ya serius lah bro, saya itu cinta mati sama Bunga. Jawab Aldi sungguh-sungguh. Syukurlah ucap Adnan merasa lega mendengar jawaban dari Aldi sahabatnya. Emang kenapa sih bro? Tanya Aldi serius bertanya pada Adnan. Saya cuma takut kamu cuma mau mempermainkan Bunga saja bro. Kasihan dia gadis baik, yatim piatu lagi. Jawab Adnan terang-terangan agar sahabatnya tidak mempermainkan Bunga.
Karena Adnan tahu Aldi ada seorang bad boy, banyak cewek cantik yang dekat dengannya. Bukan tanpa alasan karena Aldi memang tampan dan anak orang kaya lagi, maka dari itu banyak cewek-cewek yang mau saja ditiduri oleh Aldi. Tenang saja bro, Bunga adalah gadis yang aku suka dan aku cintai. Hanya Bunga yang berhak menjadi istri saya. Oke bro, percaya sama saya. Aldi menepuk-nepuk pundak Adnan yang lagi menatapnya dengan serius. Oke deh bro, saya percaya. Ujar Adnan sambil tersenyum menatap Aldi. Mas, ini makanannya, silakan dinikmati. Bunga datang mengantarkan pesanan Aldi sama Adnan. Saya melayani, yang mau pesan dulu ya mas. Ucap Bunga sama Aldi. Bunga, jangan lupa nanti mas jemput ya. Kata Aldi pada Bunga sambil mengedipkan matanya. Ih, genit banget sih mas. Bunga pergi melayani mahasiswa yang lain yang hendak memesan makanan. Aldi nampak tersenyum bahagia setelah bertemu dengan kekasihnya. Adnan hanya melihat sahabatnya yang lagi bahagia itu sambil menarik nafas dalam. Semoga kamu benar-benar tulus mencintai Bunga Al, ucap Adnan dalam hati, sambil memperhatikan Aldi dalam diam. Wow, kok begitu amat ngeliatin saya? Kenapa ada yang salah dengan saya? Tanya Aldi yang melihat Adnan memperhatikannya. Tidak apa-apa bro, cuma ikut senang saja melihat teman lagi bahagia. Jawab Adnan berbohong, padahal dalam hatinya, takut kalau Aldi akan memperlakukan Bunga sama dengan cewek-cewek lain yang sudah biasa dengan pergaulan yang bebas, sedangkan Bunga gadis baik-baik yang sangat lugu. Iya sudah bro, saya ada kelas, saya duluan ya. Aldi pergi lebih dulu dari kantin, sedangkan Adnan masih menikmati makanannya. Malam harinya Aldi datang menjemput Mita di kontrakannya, dengan dandanan yang sangat keren memakai mobil mewah, maklum anak orang kaya. Aldi anak pertama dari 2 bersaudara, namun adiknya Alda meninggal saat masih duduk di bangku kelas 2 SMP karena penyakit kanker darah. Aldi datang dan mengetuk pintu kontrakannya Bunga. Bunga, Aldi memanggil Mita sambil mengetuk pintu kontrakan Bunga. Mas. Bunga membuka pintu, Aldi terpanah melihat penampilan Bunga yang sangat cantik. Mas, kok bengong gitu? Kenapa saya terlihat aneh ya? Bunga melihat pakaiannya, barangkali ada yang salah, tapi tidak menemukan keanehan di pakaiannya. Kamu cantik sekali, Bunga. Aldi terbengong dan bibirnya memuji kecantikan Bunga malam itu. Ah, Mas Al bisa saja, aku kan jadi malu. Ucap Bunga tersipu malu. Yuk, kita berangkat. Aldi menggandeng lengan Bunga menuju mobilnya, lalu membukakan pintu buat Bunga. Ayo silakan Nona Manis. Ujar Aldi sambil terkekeh pelan saat mempersilahkan Bunga masuk ke mobilnya. Mobil Aldi melaju dengan kecepatan sedang, menuju tempat acara ulang tahun salah satu kerabat dekatnya Aldi. Mas, sebenarnya kita mau kemana sih? Tanya Bunga karena dari tadi Aldi hanya mengajaknya pergi, tapi tidak tahu mau kemana dan ada acara apa. Nanti kamu akan tahu sayang. Aldi tersenyum melihat Bunga yang ada di sebelahnya. Ih Mas Al, ngapain sih pakai rahasia segala? Bunga cemberut lalu mengalihkan pandangannya ke arah jendela mobil. Jangan ngambek dong sayang, nanti cantiknya hilang loh. Ujar Aldi menggoda kekasihnya itu. Habisnya aku kesal sama Mas Al. Kata Bunga masih cemberut manja. Iya maaf, Mas akan mengajak kamu ke acara ulang tahun kerabat dekatnya Mas, sekalian akan mengenalkan kamu sama papa mama. Kata Aldi sambil melirik Bunga, yang terlihat kaget. Aldi tahu kalau ia bilang lebih dulu, Bunga pasti akan menolak dan tidak akan mau ikut dengannya. Kenapa Mas tidak bilang dari tadi sih Mas? Tahu begitu aku tidak mau ikut. Aku takut Mas, aku takut keluarga Mas tidak bisa menerima kehadiran saya. Bunga mulai terlihat sangat panik, sudah berbagai macam bayangan yang tidak di dalam benaknya. Sudah kamu tenang saja, kan ada Mas? Kata Aldi berusaha menenangkan Bunga yang lagi panik.
Tapi Mas, bagaimana kalau mereka menolak saya dan mempermalukan saya di sana? Bunga masih belum bisa tenang, pikiran buruk tidak bisa hilang dari otak dan pikirannya. Sudah, ayo turun, kita sudah sampai, kata Aldi melihat ke arah Bunga. Mas, Bunga memegang tangan Aldi, seolah berkata kita jangan masuk Mas. Sudah tidak apa-apa, apapun yang terjadi Mas akan membelah kamu, ujar Aldi sambil tersenyum dan membukakan pintu mobil untuk Bunga. Di dalam acara sedang berlangsung begitu meriah, maklum acara ulang tahun anak seorang konglomerat. Aldi membawa Bunga masuk ke dalam, semua mata tertuju pada mereka. Bunga merasa berkeringat dingin, Aldi yang merasakan itu langsung mengandeng pinggang Bunga. Kamu yang tenang bersikap biasa saja, kata Aldi berbisik pada Bunga. Tapi Mas, Bunga menggelengkan kepalanya. Sudah, ayo dekat-dekat sama Mas. Aldi mendekati yang punya acara untuk memberi ucapan selamat. Aldi, akhirnya kamu datang. Sonia yang berulang tahun langsung memeluk Aldi. Siapa wanita ini? Sonia melirik Bunga A dengan tatapan sinis dan seperti melihat seonggok kotoran atau sampah. Dia pacar saya, namanya Bunga Wulandari, kata Aldi langsung mengandeng pinggang Bunga yang nampak kagok dan salah tingkah. Al, apa saya tidak salah dengar? Kita akan bertunangan, kata Sonia terkejut dengan pernyataan Aldi yang datang membawa kekasihnya. Maaf Sonia, saya sudah mempunyai pilihan sendiri. Silahkan kamu cari laki-laki lain, kata Aldi dengan tegas dan langsung mengeratkan gandengannya di pinggang Bunga. Tidak Aldi, saya tidak mau. Kalau kamu tidak ingin perusahaan keluarga kamu bangkrut, kamu harus menikah dengan saya, kata Sonia dengan keras, sehingga orang-orang yang lagi menikmati hidangan tertuju pada mereka. Ada apa Sonia? Mamanya Aldi datang menghampiri mereka. Ini Tante, anak Tante menolak bertunangan dengan saya dan lebih memilih wanita murahan ini, kata Sonia sambil menunjuk Bunga A yang berdiri di samping Aldi dan tidak bersuara dari sejak mereka masuk tadi. Apa? Kamu lebih memilih wanita ini? Emang punya apa dia? Dari keluarga konglomerat mana dia? Kata mamanya Aldi langsung memarahi putranya dan memandang remeh ke arah Bunga. Hah? Perempuan, emang orang tua kamu sekaya apa sih sampai berani mendekati anak saya? Mamanya Aldi menarik tangan Bunga dengan kasar sampai Bunga terhuyung ke depan. Saya bukan anak siapa-siapa Tante, saya yatim piatu, jawab Bunga sambil menangis karena merasa dipermalukan. Apa yatim piatu? Kamu yatim piatu berani-beraninya kamu mendekati anak saya? Amarah mamanya Aldi langsung tidak terkendali. Plak, plak. Dua tamparan berlabuh di pipi mulus Bunga. Pergi dan jauhi anak saya. Mamanya Aldi langsung mengusir dan menyeret Bunga di depan tamu-tamu yang hadir di acara ulang tahun Sonia. Mah, lepaskan Mah. Mama jangan kasar sama dia. Aldi yang mencintai dia, bukan dia yang mendekati Aldi. Tapi Aldi yang mencintai Bunga Mah, kata Aldi sambil berusaha mengapai tangan Bunga yang diseret oleh mamanya Aldi. Pergi kamu perempuan tidak tahu malu. Mamanya Aldi mengusir Bunga yang hanya bisa menangis saja karena menahan malu di depan banyak orang. Mas tolong jauhi saya Mas, turutilah apa yang orang tua Mas katakan, kata Bunga pada Aldi sambil menangis di bawah hujan. Bunga berlari menerobos hujan deras di kegelapan malam yang tidak pernah Bunga bayangkan sedikit pun. Mama jahat tahu gak? Aldi membentak mamanya lalu pergi mengejar Bunga A yang berlari jauh entah kemana arahnya. Bunga di mana kamu? Bab 2, tidak sengaja terjadi. Aldi mencari Bunga di sekitar hotel, namun Bunga sudah tidak ada lagi di area itu. Aldi kembali ke parkiran dan mengambil mobilnya, lalu pergi melanjutkan mencari Bunga. Hujan turun semakin lebat, namun Aldi tidak patah semangat untuk bisa menemukan Bunga.
Bunga terus berlari menyusuri jalanan sambil menangis. Kata-kata dari mamanya Aldi masih terngiang-ngiang di telinganya. Hatinya begitu hancur dipermalukan di depan orang banyak. Hujan turun semak deras. Bunga terus berlari tidak peduli badannya basah kuyup. Apa salahku Tuhan? Kenapa status sosial saya selalu membuat orang-orang untuk merendahkan saya? Bunga menatap langit malam yang seakan turut bersedih dengan apa yang ia rasakan saat itu. Ah, Kak! Bunga berteriak melepaskan rasa sesak di dadanya, yang sejak tadi menganjal di dalam hatinya. Bunga! Aldi yang melihat Bunga lagi menangis di jalanan, ia langsung memarkirkan mobilnya dan turun lalu mendekati Bunga yang lagi duduk di jalan sambil menangis. Bunga, apa yang kamu lakukan, ha? Kata Aldi sedikit membentak Bunga karena terlalu mengkhawatirkan Bunga. Ngapain Mas Aldi kesini? Mas tidak dengar apa kata mamanya Mas Aldi tentang saya. Saya ini tidak pantas berdampingan dengan Mas Aldi. Saya hanya gadis miskin yatim piatu. Sebaiknya Mas tunangan saja sama gadis pilihan orang tua Mas, yang sepadan dan sederajat dengan keluarga Mas. Jauhi saya dan lupakan saya, Mas. Bunga mencurahkan semua isi hatinya pada Aldi. Ia sangat kecewa dengan Aldi yang hanya diam saja tanpa membelanya sedikit pun. Bunga, aku tidak peduli siapa kamu, apa status sosial kamu. Aku mencintai kamu apa adanya, Bunga. Aku bukan pemuja harta seperti orang tuaku. Kata Aldi sambil memegang pundak Bunga yang dari tadi menangis tiada hentinya. Sudahlah, Mas. Kita memang tidak sepadan. Aku sadar diri. Sekarang lebih baik Mas Aldi kembali ke acara itu. Kasihan mereka nanti khawatir dengan Mas Aldi. Ucap Bunga sambil membuang pandangannya ke tempat lain. Tidak, Bunga. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Akan cinta sama kamu, Bunga. Aldi memeluk erat Bunga di tengah derasnya hujan. Ayo aku antar kamu pulang ya. Aldi menggandeng Bunga A dan menyuruhnya duduk di mobil. Mas lihat kan, apa yang aku takutkan, akhirnya terjadi juga. Itulah kenapa aku tidak mau. Aku belum siap dengan penghinaan dari keluarganya Mas Aldi. Ucap Bunga setelah Aldi menjalankan mobilnya. Mas minta maaf ya, Mas tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Aldi mengelus rambut Bunga yang basah karena hujan-hujanan. Dari awal aku sudah bilang sama Mas Aldi, tolong jangan beri aku harapan, karena kita tidak mungkin bisa bersama, perbedaan antara sangat jauh. Mas seorang anak dari keluarga yang sangat kaya, sedangkan aku hanya gadis yatim piatu yang miskin serba kekurangan. Ucap Bunga sampai tercekat menahan rasa sesak di dadanya yang sangat sakit sekali ia rasakan. Sudahlah, jangan kamu bahas lagi soal perbedaan kita. Sudah Mas katakan Mas tidak peduli dengan itu semua. Percayalah Mas hanya mencintai kamu. Ujar Aldi dengan tegas sambil fokus ke jalan. Mereka akhirnya sama-sama diam, tidak ada yang bicara lagi. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing. Setelah kurang lebih setengah jam, akhirnya mobil Aldi berhenti di depan sebuah kontrakan sederhana, di mana Bunga Wulandari atau Bunga tinggal seorang diri. Bunga langsung turun tanpa pamit lagi sama Aldi yang masih duduk dan baru mau ikut keluar, tapi Bunga langsung menghentikan Aldi agar tidak ikut turun. Stop Mas, tidak perlu ikut turun. Lebih baik Mas pergi saja pulang atau kembali ke tempat tadi. Anggap saja ini pertemuan terakhir kita. Kata Bunga tanpa melihat ke arah di mana Aldi berada. Bunga, tolong jangan berkata seperti itu. Aku akan tetap turun dan menemani kamu. Tegas Aldi menolak perintah dari Bunga dan memaksa ikut masuk. Kenapa sih Mas? Kenapa Mas tidak mau mengerti? Bunga langsung melangkah menuju pintu kontrakannya. Kamu yang kenapa? Kamu yang tidak bisa melihat ketulusan saya. Pokoknya saya tidak mau pergi. Ucap Aldi dengan tegas. Sorot matanya yang tajam seakan menembus jantung hati Bunga. Terserah Mas lah. Bunga A tidak peduli. Setelah membuka pintu, ia langsung masuk ke dalam kontrakannya. Bunga, tunggu dulu.
Aldi mengejar Bunga sampai ke dalam kamarnya. Sonia nampak sangat kesal karena Aldi datang membawa gadis lain. Padahal acara yang sengaja dibikin semeriah mungkin, karena sekalian akan mengumumkan pertunangan mereka. Pokoknya aku tidak mau tahu Tante. Tante harus membujuk Mas Aldi agar mau bertunangan dengan saya. Kata Sonia sambil mencak-mencak karena sudah terlanjur malu dan acaranya kacau gara-gara Aldi datang bersama seorang wanita yang diakuinya sebagai kekasihnya. Iya Sonia. Tante tidak akan membiarkan wanita itu bersama Aldi. Kamu tenang saja. Jawab Mama Ira mamanya Aldi, menjanjikan pada Sonia. Pokoknya kalau Tante tidak bisa membujuk Mas Aldi, Tante tahu sendiri akibatnya. Saya akan menyuruh papa saya menarik semua saham-sahamnya yang ada di perusahaan suami Tante, dan Tante tahu, Tante dan keluarga Tante akan menjadi gembel. Kata Sonia dengan senyum liciknya. Apa? Jadi gembel? Tidak Tante tidak mau. Pokoknya kamu tenang saja. Tante akan memaksa Aldi jika perlu. Kata Mama Ira, dia takut mendengar kata gembel dan hidup miskin. Dia akan melakukan apapun yang penting bisa tetap hidup mewah, meski harus mengorbankan kebahagiaan Aldi. Bagus, ini namanya baru calon mertua yang baik. Sonia tersenyum lalu memeluk Mama Ira. Makasih ya, Tan. Ucap Sonia sambil memeluk Mama Ira. Sama-sama sayang. Mam Ira akhirnya bisa bernafas dengan lega karena bisa membujuk Sonia dari kemarahan dan rasa kecewanya pada Aldi anaknya. Kok Mas Aldi bisa kenal dan berpacaran dengan gadis miskin itu sih, Tan? Kata Sonia saat mereka sudah duduk berdua di kursi. Tante juga tidak tahu sayang, pasti gadis itu yang keganjenan merayu Aldi. Kamu tahu sendiri kan selera Aldi seperti apa? Kata Mama Ira menjelaskan pada Sonia tentang bagaimana Aldi yang sangat pemilih dalam setiap hal sekecil apapun itu. Siapa sebenarnya gadis itu? Kenapa bisa Mas Aldi kenal dengan dia? Apa mereka bertemu di kampusnya? Tanya Sonia pada Mama Ira, yang juga nampak bingung. Tante juga tidak tahu Sonia, karena baru ketemu tadi. Kalau Tante tahu tidak mungkin Tante membiarkan Aldi mendekati wanita itu. Pokoknya kamu tenang saja, Aldi pasti akan bertunangan sama kamu. Ujar Mama Ira meyakinkan Sonia agar bisa mempercayainya. Sonia percayakan semuanya sama Tante pokoknya. Sonia mengambil gelas minuman lalu menengaknya. Siapa wanita itu? Apa istimewanya sih sampai Mas Aldi mengejar wanita itu? Ini tidak bisa dibiarkan, saya juga harus bertindak. Jika tidak bisa-bisa wanita itu melakukan hal-hal yang aneh untuk senjatanya agar memiliki Aldi. Pikir Sonia dalam hati. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Lebih baik aku yang melakukan hal itu lebih dulu, supaya Mas Aldi tidak bisa lari dari tanggung jawabnya dan segera menikahiku. Sonia tersenyum miring karena mendapatkan ide yang brilian menurutnya. Sementara di kontrakan Bunga, mereka masih saling berdebat tentang kejadian di pesta ulang tahun Sonia. Aku sudah bilang berkali-kali sama Mas, aku belum siap bertemu dengan keluarga Mas, tapi Mas tidak mau mendengarkan aku. Ucap Bunga yang masih dengan pakaian yang basah karena habis hujan-hujanan tadi. Iya, saya minta maaf Bunga. Mas tidak mengira akan seperti ini. Maksud Mas mengajak kamu, agar Sonia tahu kalau Mas sudah punya pilihan sendiri dan tidak mau bertunangan dengan dia. Jawab Aldi dengan suara pelan, dia tidak mau menimbulkan keributan di kontrakan Bunga. Tapi Sonia pilihan orang tuamu, Mas. Lebih baik Mas ikuti saja kemauan orang tuanya Mas. Mumpung kita belum terlalu jauh. Aku mohon Mas lupakan saja aku, Mas. Aku tidak mau menjadi penghalang kebahagiaan orang lain. Ucap Bunga alirih, dia tidak lagi menangis dan ikhlas jika Aldi memutuskan dirinya. Tidak Unga, Mas tidak mau. Mas tidak cinta sama Sonia. Cuma kamu wanita yang benar-benar Mas cintai. Aldi memegang dagu Bunga dan mengangkat wajah Bunga agar melihat ke arahnya. Tapi maas Bunga mau membantah Aldi. Aldi menelakkan jari telunjuknya di bibir Bunga. Mata mereka saling pandang dan terkunci satu sama lain.
Tiba-tiba Aldi mendekati bibir Bunga dan mengecupnya. Entah siapa yang memulai duluan, tahu-tahu keduanya sudah tidak memakai sehelai benang pun, dan keduanya sama-sama saling menikmati percintaan yang berawal dari pertengkaran dan berlabuh menjadi pergulatan panas di atas tempat tidur Bunga. Keduanya sama-sama menikmati percintaan itu, sampai keduanya mengerang dan terkulai lemas di tempat tidur, hingga keduanya tertidur karena kelelahan. Saat pagi tiba Bunga perlahan membuka matanya, dan merasakan nyeri di bagian bawah tubuhnya, terutama di area mis kelimanya. Bunga membuka selimutnya dan alangkah terkejutnya saat mengetahui kalau dirinya sudah tidak memakai apa-apa lagi. Bunga menoleh ke samping, ternyata ada Aldi yang juga sudah tidak memakai apa-apa lagi. Bunga duduk lalu, melihat bercak merah di spray kasurnya. Matanya terbelalak, kepalanya langsung pusing. Bunga merasa hancur dan kehilangan masa depannya. Saking paniknya Bunga bingung harus bagaimana, akhirnya dia berteriak. "Ah, Kak, tidak aak." Bab 3, Risau. Aldi kaget dan terbangun dari tidurnya. Saat dia menoleh ke samping terlihat Bunga lagi menangis sambil menutup wajahnya dengan selimut. Aldi bingung harus melakukan apa. Dia berusaha menenangkan Bunga yang sangat syok ketika tahu apa yang sudah terjadi tadi malam. "Kenapa kamu tega, Mas?" Bunga memukul dada Aldi sambil terus menangis. Bunga begitu ketakutan. Banyak sekali pikiran-pikiran buruk yang hinggap di kepalanya. "Aku sudah hancur, Mas. Masa depanku hancur, kamu renggut." Bunga terus-menerus menangis menyesali apa yang sudah mereka lakukan malam tadi. "Harusnya Mas tidak melakukan ini. Bagaimana kalau nanti aku hamil, Mas? Apa orang tua Mas yang kaya itu mau menerima saya sama anak saya?" Kata Bunga dengan nada bergetar. Dadanya terasa sesak menahannya tangisnya. "Bagaimana aku menghadapi orang-orang di luar sana, Mas? Bagaimana?" Bunga mengibaskan selimut ke arah Aldi karena terbawa emosi. "Bunga, tenang sayang. Kamu tidak perlu khawatir, Mas akan tanggung jawab. Mas akan menikahi kamu apapun yang terjadi." Aldi mencoba membujuk Bunga yang sedang bersedih. "Maafkan aku, Bunga. Semua terjadi begitu cepat dan terjadi begitu saja," ucap Aldi dengan rasa bersalah sama Bunga. "Tapi kamu tidak perlu khawatir. Mas akan bilang sama orang tua Mas agar mau menerima kamu sebagai istri Mas dan menantu mereka," ujar Aldi berusaha memeluk Bunga yang sedang meringkuk. "Kamu jahat, Mas. Kamu jahat. Mas tahu orang tua Mas sangat membencimu saya. Terus apa dengan Mas melakukan ini sama aku, semua masalah akan selesai. Tidak, Mas. Justru ini awal bencana bagi kehidupanku ke depannya," ucap Bunga sambil memeluk kedua lututnya dan terus menangis. "Bunga, percaya sama Mas, tidak akan ada orang yang akan merendahkan kamu. Kita akan menikah. Kamu tenang ya." Aldi membujuk Bunga agar bisa tenang dan menerima apa yang sudah terjadi. "Sekarang kamu mandi dan bersih-bersih. Mas keluar sebentar mencari sarapan untuk kamu," kata Aldi dengan lembut. Bunga akhirnya menuruti Aldi. Ia langsung mandi dan bersih-bersih. Lama sekali Bunga mandi. Ingin sekali dia mengelupasi kulitnya sendiri karena sudah merasa tidak berguna lagi, karena kesuciannya sudah direnggut oleh Aldi. Sedangkan Aldi keluar membelikan makanan untuk Bunga sarapan. Setelah mendapatkan apa yang dicarinya, Aldi kembali ke kontrakan Bunga. Tapi setelah sampai di kontrakan Bunga, Aldi masih belum melihat Bunga keluar dari kamar mandi. Aldi menjadi cemas, pikiran yang tidak langsung muncul di benaknya. "Bunga!" pikir Aldi bergumam pelan. "Apa jangan-jangan Bunga? Oh tidak!" Aldi langsung mengebor pintu kamar mandi itu. "Bunga, kamu masih di dalam kan?" teriak Aldi dari luar, memastikan Bunga masih berada di kamar mandi atau sudah keluar. "Bunga, kamu tidak apa-apa kan enggak?" Kecemasan Aldi semakin jadi karena Bunga tidak kunjung menjawab panggilannya. "Bunga!" Aldi mengedor-gedor pintu kamar mandi. "Iya, Mas," sahut Bunga dari dalam dengan suara seperti sedang menangis. Aldi langsung mengelus dadanya.
karena Bunga masih ada dan baik-baik saja. Bunga, tolong jangan menangis lagi. Mas minta maaf. Semua sudah terjadi, Unga. Keluarlah kamu, nanti sakit kalau kelamaan di kamar mandi. Ini Mas sudah belikan sarapan untuk kamu. Ucap Aldi sambil menempelkan kepalanya di pintu kamar mandi. Bunga keluar dengan mata yang merah dan bengkak karena terus-menerus menangis. Mas, aku takut banget, Mas. Aku takut bagaimana kalau aku hamil. Bunga tidak bisa berpikir dengan jernih lagi. Pikirannya selalu dihantui oleh perasaan takut kalau nanti dia hamil anaknya Aldi. Bukan karena hamilnya, tapi karena keluarga Aldi tidak menyukainya. Bunga tahu orang tua Aldi tidak akan mengizinkan Aldi menikahinya. Bunga, kamu yang tenang ya. Sekarang juga Mas akan ngomong sama Mama. Kalau Mas akan menikahi kamu secepatnya. Sekarang kamu tenangkan diri kamu dan sarapan ya. Mas pulang ke rumah dulu mau membicarakan soal pernikahan kita. Kata Aldi dengan bersungguh-sungguh, karena memang dia sangat mencintai Bunga. Walaupun dia playboy suka main perempuan, tapi tidak dengan Bunga. Dia betul-betul mencintai Bunga dengan tulus dan ingin menjadikan Bunga sebagai istrinya. Mas Al yakin orang tua Mas akan merestui kita, kata Bunga dengan lirih. Mas akan mencoba meyakinkan mereka, Bunga. Kamu doakan Mas ya, biar dimudahkan jalannya. Ujar Aldi sambil mengelus kepala Bunga dengan lembut. Amin, semoga ya Mas. Bunga berusaha tersenyum sambil menatap Aldi. Aldi pulang ke rumahnya, meninggalkan Bunga sendirian di kontrakan. Bunga tidak bisa tenang, dia bahkan tidak menyentuh makanan yang sudah Aldi belikan untuknya tadi. Apa? Jadi kamu mau menikahi perempuan gembel itu? Tidak Aldi, Mama tidak setuju. Kata Mama Ira saat Aldi menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Bunga. Aldi, kamu ini bagaimana? Kurang apa Sonia cantik, berpendidikan, anak orang kaya? Pak Hasan, papanya Aldi, juga menolak memberi restu pada Aldi. Pokoknya Aldi tidak mau menikah kalau dengan Bunga, titik. Kata Aldi tidak mau tinggal diam, dia akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa menikah dengan Bunga. Papa bilang tidak ya, tidak bisa Aldi. Bentak Pak Hasan sambil berdiri dari duduknya, ponselnya sampai terlepas dan jatuh ke lantai karena emosi sama ucapan Aldi yang membangkang. Tapi Pak, Aldi sudah merusak gadis itu. Dia wanita baik-baik, Pak. Aldi berusaha menjelaskan pada kedua orang tuanya. Wanita baik-baik kata kamu. Mana ada wanita baik-baik yang mau menyerahkan kehormatannya pada laki-laki yang bukan mahramnya? Kata Mama Ira dengan emosi karena Aldi bersikukuh mau menikahi Bunga. Pokoknya kamu harus menikah dengan Sonia, tidak boleh membantah. Kata mamanya Aldi sambil berkacak pinggang. Tidak mah, Aldi tidak mau. Kenapa tidak Papa saja yang menikahi Sonia? Kata Aldi dengan tegas dan melihat ke arah Pak Hasan yang terkejut. Aldi, dasar anak kurang ajar kamu. Pak Hasan mengangkat tangannya dan plak, plak. Tangan Pak Hasan berlabuh mulus di kedua pipi Aldi, menimbulkan warna merah berbentuk telapak tangan di wajah Aldi. Silakan Papa pukul Aldi, Pak. Mau sampai mati juga Aldi tidak akan mau menikahi Sonia. Kata Aldi sambil mengusap pipinya yang terasa panas, bekas tamparan dari tangan Pak Hasan papanya. Kamu benar-benar ya, Aldi? Pikiran kamu sudah diracuni oleh perempuan itu. Kata Pak Hasan menunjuk wajah Aldi, dengan dada yang naik turun karena menahan amarahnya. Bunga tidak melakukan apapun sama saya, Pak. Aldi sendiri yang mau. Aldi mencintai Bunga, Pak. Aldi membantah tuduhan kedua orang tuanya terhadap Bunga. Cinta? Cinta? Apa kamu pikir bisa hidup dengan cinta? Bisa kenyang dengan cinta? Kamu lihat Papa sama Mama. Dulu kami menikah karena dijodohkan. Masih bisa saling sayang? Masih bisa saling cinta? Cinta itu bisa datang kapan saja. Tidak perlu menunggu harus cinta baru menikah. Tidak. Cinta itu akan datang dengan sendirinya nanti. Pokoknya Papa tidak mau mendengar kata tidak dari kamu. Jika kamu masih menganggap kami sebagai orang tua kamu, paham kamu, Aldi?
kata Pak Hasan dengan kedua tangan di pinggangnya. Sudahlah Al, menurut saja ya nak. Kata Mama Ira dengan lembut membujuk Aldi supaya tidak membangkang terus. Tapi Mah, Aldi tidak cinta dengan Sonia. Aldi mencintai Bunga. Hanya Bunga yang Aldi mau. Aldi tetap dengan pendiriannya. Ia tetap memperjuangkan cintanya untuk Bunga. Aldi, kamu ini benar-benar ya? Mama Ira berdiri lalu memanggil kedua security-nya. Bimo, Jojo bawa Aldi ke kamarnya dan kunci dari luar jangan sampai dia keluar dari kamarnya. Perintah Mama Ira pada keduanya security-nya itu. Baiknya, ayo Den. Kata mereka dengan sungkan, membawa Aldi ke kamarnya lalu dikunci dari luar. Ah, Mama benar-benar jahat. Papa juga jahat. Kalian keterlaluan. Cuma harta dan uang yang ada dipikirkan kalian. Kalian tidak memikirkan kebahagiaan saya. Teriak Aldi ketika dibawa oleh security rumah mereka. Wanita itu sudah meracuni pikiran anak kita, Pak. Mama tidak bisa tinggal diam seperti ini. Mama akan kasih pelajaran sama wanita kampungan itu. Ucap Mama Ira bicara pada suaminya dengan sangat geram dan jengkel dengan gadis yang bernama Bunga itu. Kamu jangan melakukan hal yang aneh-aneh, Mah. Kata Pak Hasan memperingatkan istrinya agar tidak berlebihan dalam bertindak. Papa ini bagaimana sih? Kalau Mama cuma diam saja nanti perempuan itu semakin jadi meracuni pikiran anak kita Aldi. Pokoknya Mama akan buat gadis itu menyesal karena sudah berani mendekati putra kita. Kata Mama Ira dengan kesal dan cemberut melihat suaminya. Ya maksud Papa, Mama jangan sampai menyakiti anak orang. Mah, nanti malah panjang urusannya. Ujar Pak Hasan dengan pelan agar singa betina itu tidak ngamuk-ngamuk padanya. Sudah, capek ngomong sama Papa. Jangan-jangan Papa setuju ya? Kalau Aldi menikahi perempuan miskin itu, Papa memangnya sudah siap menjadi gembel, ha? Ucap Mama Ira dengan nada membentak sama suaminya. Loh, Mama ini bagaimana? Iya, tidak mungkinlah Papa setuju. Papa juga tidak siap kalau sampai perusahaan yang Papa bangun dari nol sampai bangkrut. Pak Hasan berdiri dan mendekati istrinya yang masih terlihat cantik dan seksi itu. Makanya Papa dukungan dong Mama, jangan malah nakut-nakutin Mama. Ujar Mama Ira sambil melipat kedua tangannya di dadanya. Iya Papa tidak akan melarang Mama, tapi ingat jangan main tangan ya. Kata Pak Hasan sambil memegang pundak wanita yang sudah memberikannya seorang putra itu. Iya, tapi Mama gak janji. Kata Mama Ira, lalu pergi ke kamarnya. Pak Hasan tersenyum kemudian menyusul Mama Ira. Dia tahu cara membuat istrinya itu bisa tidak marah lagi sama dia. Dengan langkah pasti Pak Hasan mendatangi istrinya itu, dia akan memberikan kasih sayang untuk wanita itu, agar tidak marah-marah lagi. Bunga berbaring di kasurnya, pikirannya kacau sekali seharian ini. Bunga sampai lupa makan gara-gara menyesali apa yang terjadi padanya. Kenapa ini sampai terjadi? Aku memang bodoh. Ucap Bunga sambil merenung. Bagaimana jika ini menjadi janin? Apa yang harus aku lakukan jika orang tua Mas Aldi tidak mengizinkan Mas Aldi menikahi saya? Ucap Bunga dengan lirih. Kenapa Mas Al tidak ada kabarnya? Bunga mengambil ponselnya, dia mencoba menelpon Aldi, namun ponsel Aldi ternyata tidak aktif. Tidak aktif lagi. Bunga melemparkan ponselnya di kasurnya, lalu memejamkan matanya hingga ia terlelap. Seminggu berlaku, masih belum ada kabar dari Aldi. Bunga tidak lagi bekerja di kantin kampus. Dia dipecat gara-gara beberapa hari tidak masuk. Kini Bunga hanya berjualan gorengan keliling. Ia menjajahkan jualan di pinggir-pinggir jalan. Sementara Aldi hanya di kamar karena tidak bisa keluar rumah. Ponsel sama mobilnya disita oleh orang tuanya. Mah, Aldi mau kuliah, Mah. Aldi sudah seminggu tidak masuk kuliah. Kata Aldi ketika mamanya datang ke kamarnya. Kamu tidak perlu lagi kuliah. 2 minggu lagi acara pernikahan kamu sama Sonia akan digelar. Jadi kamu diam di rumah dan jangan kemana-mana. Kata Mama Ira dengan tegas pada Aldi.
Mah, Mama jangan seenaknya begitu dong. Mama tahu tidak, Aldi tidak mau menikah dengan Sonia. Kata Aldi membangkang dan menolak dengan tegas perkataan mamanya. Mama tidak minta pendapat kamu, Mama cuma memberitahu saja. Ucap Mama Ira, lalu pergi meninggalkan Aldi yang terlihat sangat kesal dengan mamanya. Ah! Aldi berteriak membanting apa saja yang bisa ia banting di kamarnya. Aldi meremas dan mengacak-acak rambutnya dengan kasar. Kenapa sih saya dilahirkan jadi anak mereka? Aku lebih suka hidup miskin, tapi tidak diatur-atur seperti ini. Teriak Aldi dari dalam kamarnya, sambil mengobrak-abrik apa saja yang ada di dalam kamar itu. Sementara di kampus, Adnan yang sudah 1 minggu tidak bertemu dengan sahabatnya, akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah Aldi. Tapi saat ia bertanya sama orang tua Aldi, mereka berbohong. Mereka mengatakan kalau Aldi lagi di luar negeri bersama calon istri, yaitu Sonia. Apa Tan? Aldi mau menikah dengan Sonia terus, Bung? Apa gimana? Kata Adnan kaget dan memelankan ucapannya dan langsung kepikiran dengan nasib Bunga. Jangan sebut nama gadis miskin itu di sini. Telinga saya tidak sudah sakit mendengar nama wanita itu saja. Kata mamanya Aldi bicara kasar pada Adnan. Lebih baik kamu pergi. Gara-gara sering bergaul sama orang miskin seperti kamu, Aldi jadi pembangkang dan suka melawan orang tuanya. Ira mengusir Adnan yang belum sempat masuk ke dalam rumahnya. Baik Tante, terima kasih atas pujiannya. Adnan tersenyum, lalu pamit meninggalkan rumah Aldi. Orang tua Aldi ternyata sangat angkuh. Kasihan Bunga, pasti dia sangat sakit hati kalau tahu Aldi akan menikah dengan wanita pilihan orang tuanya. Ucap Anan sambil melajukan kendaraannya, walau dia tidak sekaya Aldi, tapi orang tuanya cukup mampu membuat dia bahagia. Pokoknya apa saja yang dia mau orang tuanya pasti akan memberikan untuknya. Dari awal saya sudah bilang sama Aldi, jangan dekati Bunga, ini yang aku takutkan. Kata Adnan kesal dengan sahabatnya itu. Sebenarnya sebelum Aldi suka sama Bunga, Adnan lebih dulu menyukai Bunga. Tapi karena dia begitu sayang dengan temannya itu, akhirnya dia yang mengalah dan mengurungkan niatnya untuk mendekati Bunga A demi persahabatan mereka yang sudah seperti saudara. Adnan terus mengemudikan kendaraannya. Ia juga kepikiran dengan Bunga yang sudah seminggu ini juga sudah tidak terlihat lagi di kantin kampus. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa semua serba kebetulan? Aldi menghilang, Bunga juga tidak kerja sebagai pelayan kantin lagi. Adnan terus saja kepikiran dengan apa yang terjadi antara Bunga dengan Aldi. Apa aku ke kontrakan Bunga saja ya? Pikir Adnan dalam hatinya sambil menggut-manggut. Adnan pergi ke kontrakan Bunga, tapi dia lupa kalau dia tidak tahu di mana kontrakan Bunga. Karena belum sekalipun ia mengantar Bunga pulang ke kontrakannya. Aduh, bagaimana sih? Aku kan tidak tahu di mana kontrakannya Bunga. Adnan menghentikan mobilnya sambil menepuk jidatnya. Adnan menelpon Aldi, tapi ponsel Aldi tidak aktif. Nomor Bunga juga sudah tidak aktif lagi. Bunga telah menjual ponselnya untuk modal jualannya, usaha barunya. Adnan memikirkan mobilnya di bibir jalan. Pandangannya menerawang menatap ke arah luar jendela, melihat orang-orang yang lagi bersantai bersama keluarga maupun pacar mereka. Kebetulan Adnan berhenti tidak jauh dari taman kota. Kue-kue, mas, kuenya mas masih hangat. Bab 4, keputusan. Adnan langsung menoleh karena mendengar suara seorang wanita yang lagi menjajahkan dagangannya. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, Adnan memperhatikan wanita yang berjualan kue itu dari belakang. Kok mirip suaranya Bunga ya? Adnan mengaruk alis bagian atas matanya. Wanita itu kembali berjalan sambil berteriak menjajahkan dagangannya. Kuenya Pak, Bu. Bunga berjualan kue buatannya sendiri dari hasil menjual ponselnya. Tidak salah lagi itu suara Bunga. Bisik Adnan lalu mengejar penjual kue itu. Bunga! Panggil Adnan pada wanita penjajah kue tersebut. Mas Adnan, Mas ngapain di sini lagi jalan sama pacarnya ya?
kata Bunga ketika tahu siapa yang memanggilnya, dengan sikap yang lemah lembut dan senyum yang selalu menghiasi bibir indahnya. Bunga menghampiri Adnan yang berdiri mematung, karena tidak percaya gadis pelayan kantin kampus tempat ia menimba ilmu itu sekarang sudah beralih profesi menjadi penjajah kue keliling. Bunga, sejak kapan kamu berjualan seperti ini? Terus kenapa kamu tidak kerja di kantin kampus lagi? Tanya Adnan, penasaran serta ingin mendengar penjelasan dari Bunga. Jujur ia masih tidak menyangka wanita yang dia cintai dalam diam demi sahabatnya itu, kini berjualan kue berkeliling dan berjalan kaki panas-panasan. Aku dipecat, Mas, gara-gara tidak masuk beberapa hari. Entah mengapa ibu kantin begitu marah. Biasanya walau sampai seminggu, aku libur ibu kantin tidak pernah sampai semarah itu. Ucap Bunga mulai berkisah dan menjelaskan apa yang sudah terjadi padanya. Namun tidak dengan kejadian malam itu, kejadian yang sempat membuat ia terpuruk dalam sekejap itu, kejadian yang sudah merenggut masa depannya itu, mana laki-laki yang katanya berjanji akan menikahinya itu kini hilang tidak ada kabar sama sekali. Mas Adnan sendiri kenapa ada di sini? Tanya Bunga setelah menjawab pertanyaan dari Adnan. Saya dari rumah Aldi, tapi kata mamanya Aldi lagi di luar negeri dan sebentar lagi akan menikah. Kata Adnan menjawab pertanyaan dari Bunga. Apa, Mas? Jadi Mas Aldi akan menikah dan orang tuanya setuju dengan saya? Ucap Bunga salah sangka, ia kira Aldi akan dinikahkan dengan dirinya. Alhamdulillah, ucap Bunga dalam hati, mengucap syukur karena orang tua Aldi mau menerimanya. Bunga, maaf ya, kamu jangan terkejut. Ucap adonan dengan pelan. Kita cari tempat duduk dulu yuk. Adnan membawakan nampan yang berisi kue jualan Bunga. Ada apa, Mas? Sepertinya serius sekali. Bunga menjadi cemas dan deg-degan menunggu apa yang akan disampaikan oleh Adnan. Bunga, kamu jangan kaget ya. Aldi memang akan menikah, tapi tidak dengan kamu, melainkan dengan wanita pilihan orang tuanya Aldi, yaitu Sonia. Oh, ucap Bunga. Namun dia tidak sekuat itu. Air mata Bunga langsung luruh dan tumpah. Jadi Mas Al akan menikahi gadis pilihan orang tuanya ya, Mas? Ia memang pantas kok, gadis itu memang cantik. Pintar, anak orang kaya, tidak seperti saya. Gadis yatim piatu yang serba kekurangan ini. Kata Bunga berusaha tegar, namun air matanya tetap berjatuhan membasahi pipinya. Bunga, kamu yang kuat ya, jangan menangis. Adnan mencoba menghibur Bunga agar tidak bersedih yang berlarut-larut. Sebenarnya aku tidak masalah jika Mas Al menikah dengan wanita lain, Mas. Tapi Bunga menangis sesegukan teringat peristiwa malam itu. Bunga, tapi apa? Apa Aldi sudah? Adnan membuang mukanya ke samping dan mengusap kasar wajahnya. Dia yakin Aldi sudah merusak Bunga. Jujur sama saya, Bunga, apa kamu sudah dinodai oleh Aldi? Adnan memegang kedua bahu Bunga yang hanya tertunduk sambil menangis. Iya, Mas. Mas Al berjanji akan menikahi saya. Tapi apa yang aku dengar sekarang? Justru Mas Al akan menikah dengan Sonia. Badan Bunga bergetar karena menahan tangisnya. Kamu sudah mengingkari janji kamu, Al. Kamu sudah berjanji akan menjaga kehormatan Bunga sampai kalian sah menjadi suami istri. Ujar Adnan dalam hati dengan begitu geram. Ayo ikut saya sekarang. Kita ke rumah orang tuanya Aldi. Kamu harus meminta pertanggungjawaban Aldi atas apa yang sudah Aldi lakukan sama kamu. Kata Adnan dengan sedikit kasar, karena terbawa emosi oleh perlakuan Aldi pada Bunga. Mas, sudahlah Mas, tidak apa-apa. Ini memang salahku yang terlalu bodoh. Mau saja dibohongi oleh Mames Al. Bunga menarik tangannya dari pegangan Adnan. Bunga. Adnan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat menyesal sudah mengalah membiarkan Aldi mendekati Bunga. Harusnya aku bisa lebih tegas kalau aku lebih dulu mencintai Bunga. Adnan mengacak-acak rambutnya karena sudah merasa menyesal terlalu banyak mengalah demi Aldi. Bahkan untuk Bunga ia rela mengubur perasaan untuk Bunga demi sahabat yang sudah seperti saudara baginya itu.
Mas, Mas Adnan tidak apa-apa, kata Bunga karena melihat perubahan sikap Adnan. Ah, tidak apa-apa, Unga. Ayo Mas antar kamu pulang. Sekalian Mas juga mau tahu kontrakan kamu di mana. Ucap Adnan dengan lesu dan langsung mengangkut jualan bunga ke dalam mobilnya. Tapi Mas, jualanku belum habis, kata Bunga menarik nampan yang ada di tangan Adnan. Sudah, nanti aku yang akan habiskan kuenya, ujar Adnan sambil terus memasukkan nampan itu ke dalam mobil. Ayo masuk. Adnan membukakan pintu mobil buat Bunga, lalu dia pun masuk ke mobil dan langsung melajukan mobilnya. Mas, emang Mas Aldi beneran di luar negeri ya? Tanya Bunga ketika mereka lagi di mobil menuju ke kontrakan Bunga. Mas juga kurang yakin kalau Aldi lagi berada di luar negeri. Paling ini akal-akalan mamanya Aldi saja, kata Adnan sedikit melirik Bunga karena lagi fokus ke jalan. Sejak awal aku sudah bilang sama Aldi kalau aku tidak pantas menjadi kekasihnya, tapi Mas Al selalu meyakinkan kalau dia tulus mencintaiku. Sekarang aku baru menyesal karena terlalu mempercayai ucapan Mas Aldi. Ucap Bunga, air matanya berlinang mengenang di pinggir matanya. Semua sudah terjadi. Kita tidak bisa mengulangi lagi apa yang sudah terjadi, Unga. Mudah-mudahan benih Aldi tidak sampai tumbuh di rahim kamu itu. Ucap Adnan yang terlihat sangat kecewa atas kelakuan Aldi terhadap Bunga. Itu juga yang aku takutkan, Mas. Itu juga yang membuat aku kepikiran terus. Aku takut sekali, Mas. Aku takut kalau aku sampai hamil. Bunga yang sejak tadi menahan tangisnya akhirnya pecah dan membiarkan air matanya tumpah kembali. Jangan menangis, Bunga. Sudah. Semua sudah kejadian. Saya janji akan berusaha menemui Aldi agar segera menikahi kamu, kata Adnan, karena tidak tahan melihat wanita yang begitu ia kagumi kini mulai kayu karena madunya sudah dihisap oleh kumbang yang tidak berbelas kasihan. Tidak perlu, Mas. Biar saja saya ikhlas. Untuk apa menikah kalau cuma untuk status? Sedangkan keluarganya tidak menginginkan menantu seorang gadis miskin seperti saya. Mungkin ini sudah nasib saya, Mas. Nanti setelah saya ada uang, saya akan pergi meninggalkan kota ini, kata Bunga sambil menghapus air matanya dan berusaha tersenyum di balik perihnya hati yang sedang menangis meratapi nasib dan sesal yang tidak berarti lagi. Adnan yang melihat senyum palsu Bunga ingin sekali rasanya dia memberikan dadanya untuk Bunga bersandar dan melepaskan semua beban yang ia rasakan. Mas, di depan belok kanan. Bunga membuyarkan lamunan Adnan. Oh iya, ya maaf Mas, ngelamun, ucap Adnan tersenyum kecut. Mikirin apa sih, Mas? Jangan dibiasakan nyetir sambil melamun. Bahaya tahu, kata Bunga mengingatkan Adnan. Ya makasih ya sudah mengingatkan, Mas, kata Adnan sambil tersenyum melihat ke arah Bunga. Iya, Mas, itu Mas kontrakan Bunga, kata Bunga sambil mengarahkan pandangan dan telunjuknya ke arah kontrakan sederhana yang ia tempati. Yang itu, Adnan juga ikut menuju ke arah yang diberitahu oleh Bunga tadi. Iya, Mas, Bunga menganggukkan kepalanya. Adnan mengarahkan mobilnya menuju kontrakan Bunga. Setelah sampai, Adnan langsung turun dan membukakan pintu untuk Bunga, kemudian membuka pintu bagian belakang mobilnya untuk mengambil sisa kue jualan Bunga tadi. Silakan duduk, Mas. Aku masuk dulu, Mas. Mau dibikinin kopi apa, teh? Tawar Bunga pada Adnan yang sedang duduk dan merentangkan kedua tangannya. Ya kopi juga boleh nggak? Ucap Adnan lalu membenarkan cara duduknya. Sebentar ya, Mas. Ujar Bunga lalu pergi masuk ke dalam kontrakannya. Bunga langsung ke dapur memasak air untuk membuat kopi untuk Adnan, lalu menyiapkan kue sisa dagangannya tadi ke dalam piring. Setelah semua sudah siap, Bunga keluar dengan membawa segelas kopi hitam bersama kue jualannya tadi. Mas, ini kopinya. Silakan diminum, cobain juga kue buatan saya. Gimana rasanya? Kata Bunga lalu duduk di kursi yang ada di sebelah meja sebagai jarak dia dengan Adnan. Setelah ngobrol-ngobrol agak panjang, akhirnya Adnan pamit pulang
Sekarang dia merasa lega karena sudah tahu di mana Bunga tinggal. Hati-hati ya, Mas. Bunga melambaikan tangannya pada Adnan yang sudah menjalankan mobilnya menjauh dari kontrakan Bunga. Bunga masuk ke dalam, ia menangis sejadi-jadinya karena Aldi akan menikah dengan wanita lain. Bunga pura-pura tegar di depan Adnan. Setelah Adnan pulang baru Bunga menangis melepaskan semua sesak di dadanya. Tidak terasa sebulan sudah berlalu. Aldi yang hari ini bisa keluar dari kamarnya karena kedua orang tuanya lagi pergi keluar daerah. Aldi langsung ke kontrakan Bunga, tapi Bunga tidak ada di kontrakan. Apa Bunga di kantin kampus ya? Pikir Aldi, lalu pergi menggunakan mobilnya menuju kampus. Di sana dia langsung bertemu dengan Adnan. Adnan, hey bro. Aldi melambaikan tangannya ke arah Adnan. Adnan yang melihat Aldi langsung naik pitam, amarahnya langsung saja memuncak. Adnan langsung mendekati Aldi dan... Buh! Tinju Adnan langsung menghantam pipi Aldi. Keterlaluan kamu, Al. Kamu bilang tidak akan merusak Bunga. Tapi apa nyatanya, setelah kamu rusak Bunga kamu, justru mau menikah dengan gadis pilihan orang tua kamu. Kata Adnan sambil menarik kerah baju Aldi. Hey bro, kamu salah paham. Aku tidak pernah mau menikah dengan Sonia. Justru aku lagi memperjuangkan agar bisa menikah dengan Bunga. Kata Aldi berusaha menjelaskan sama sahabatnya itu. Bohong, berapa kali aku datang ke rumah kamu. Mama kamu bilang kamu lagi berada di luar negeri untuk mempersiapkan pernikahan kalian. Kata Adnan dengan suara bergetar karena terlalu emosi. Itu tidak benar bro, aku ada di rumah. Saya dikunci di kamar, ponsel saya disita oleh bokap sama nyokap. Aldi berusaha menjelaskan kesalahpahaman di antara mereka. Perlahan tangan Adnan melemah dan melepaskan kerah baju Aldi. Apa Bunga ada di kantin? Tanya Aldi setelah semua sudah baik-baik saja. Bunga sudah 1 bulan tidak di kantin lagi. Dia dipecat oleh ibu kantin. Sekarang Bunga berjualan kue keliling. Adnan menjelaskan keadaan Bunga sekarang. Apa? Bagaimana bisa? Kenapa Bunga dipecat? Aldi tidak habis pikir, tapi dia yakin pasti ada orang yang sengaja membuat Bunga dipecat dari pekerjaannya. Saya juga tidak tahu, Al. Tolong kamu nikahi Bunga, Al. Jangan kamu buat dia menderita seperti itu. Kata Adnan sambil menepuk pundak Aldi. Hatinya sangat hancur melihat wanita yang sangat ia cintai menderita karena perbuatan sahabat karibnya itu. Ayo kita cari Bunga, Nan. Di mana dia biasa berjualan? Ujar Aldi mengajak Adnan sahabatnya mencari Bunga. Adnan hanya memberitahu tempatnya saja. Dia tidak ikut karena ada jam kuliah yang tidak bisa ditinggal. Baiklah, saya sendiri saja yang cari. Terima kasih, bro. Aldi kembali ke mobilnya, langsung meluncur ke arah yang diberitahukan oleh Adnan tadi. Setelah sampai di sana, Aldi melihat di sekelilingnya, nampak seorang gadis sedang menawarkan jualannya kepada orang-orang yang lalu lalang di sana. Aldi mendekati Bunga yang belum melihatnya. Bunga! Aldi langsung memeluk Bunga. Maafkan aku, Bunga. Aku baru bisa keluar dari kamar. Aku dikurung tidak boleh keluar. Ponsel sama kunci mobil juga disita oleh Mama. Bukan maksud Mas menghindari kamu. Ucap Aldi sambil memeluk Bunga. Jadi Mas tidak di luar negeri? Kata Bunga lalu melihat wajah pria yang sudah mengambil kegadisannya itu. Lama sekali Bunga memandang wajah laki-laki yang sudah 1 bulan tidak ia lihat. Sekarang kamu ikut Mas ke rumah. Kita ngomong sama orang tuanya Mas. Jika mereka tidak setuju, kita kawin lari saja. Mas tidak peduli dengan kedudukan dan harta mereka. Adnan langsung mengajak Bunga naik ke mobilnya dan langsung berangkat ke rumah orang tua Aldi. Bunga hanya menurut saja. Dia tidak banyak protes. Sedangkan di rumah Aldi, orang tua Aldi yang memarahi security yang menjaga kamar Aldi karena Aldi keluar dari kamarnya. Maafkan saya, Nyonya, dan Aldi akan memecat kami kalau tidak menurut sama dia. Ujar kedua security itu dengan takut-takut. Kalian itu bodohnya keterlaluan. Kalian itu kerja pada suami saya bukan sama Aldi.
Kok malah takut dipecat sama Aldi sih? Dasar tidak becus kalian. Mama Ira mengomeli kedua security itu. Maafkan kami, Nyonya. Kami bersalah. Ujar Bimo sama Jojo sambil berlutut dengan kedua tangan memohon. Maaf, Pak. Teriak Aldi yang baru datang bersama dengan Bunga. Aldi, kamu kabur dan menemui perempuan gembel ini. Terus kenapa kamu bawa dia ke rumah ini? Kata Mama Ira dengan tatapan sinis melihat ke arah Bunga. Kami datang meminta restu Mama sama Papa. Kami mau menikah. Jika Mama Papa tidak merestui kami tetap akan menikah, saya siap keluar dari rumah ini. Kata Aldi dengan lantang, tidak peduli dengan wajah orang tuanya yang nampak sangat syok itu. Aldi, jangan sembarangan kalau bicara. Kamu pikir bisa kenyang makan cinta, ha? Bentak Pak Hasan dengan tatapan penuh amarah. Dan kamu perempuan, ngapain kamu masih mendekati anak saya? Kalau miskin itu cari yang sederajat sama kamu sama-sama miskin. Jangan sama anak saya, mana pantas kamu menjadi menantu di keluarga ini. Pikir dong pakai otak. Kata Pak Hasan menghina Bunga habis-habisan di depan mata Aldi. Namun Aldi tidak berbuat apa-apa, hanya diam yang membuat Bunga merasa sakit hati sama Aldi. Pak, Aldi mencintai Bunga. Pokoknya Aldi cuma mau menikah sama Bunga, titik. Kata Aldi cuma kata-kata itu saja yang bisa ia katakan, tanpa ada pembelaan berarti untuk Bunga. Air mata Bunga menetes karena Aldi tidak ada ketegasan sama sekali. Sepertinya Aldi memang tidak bisa diandalkan. Nampak sekali ada keraguan di wajah Aldi hingga Bunga mengambil sikap tegas dan berkata, Mas, sudah Mas, lebih baik Mas turuti saja orang tua Mas. Biarkan aku pergi, sepertinya kita memang tidak ada kecocokan. Kamu tidak bisa diandalkan, Mas. Kamu itu terlalu lemah, dasar anak mami. Ucap Bunga sambil menangis karena kecewa dengan sikap Aldi yang tidak ada ketegasan sama sekali untuk memperjuangkan dirinya. Bagus, kalau sadar diri cepat pergi dari sini dan jangan pernah ganggu anak saya lagi. Silakan, pintu masih terbuka. Sebelum kamu saya seret pergi. Teriak Mama Ira mengusir Bunga dengan gaya angkuh dan sombongnya. Terima kasih atas hinaannya kalian. Mas, aku pamit. Semoga kamu bahagia dengan wanita pilihan orang tua kamu. Perlu kalian ingat, kehidupan itu seperti roda. Ada kalanya kalian yang suatu saat nanti yang akan berada di bawah. Bunga berlari sambil menangis. Hatinya sangat hancur mendengar hinaan dan cacian dari orang tuanya Aldi. Sementara Aldi hanya melongo galau, entah apa yang ada di dalam pikiran saat itu. Baru setelah Bunga jauh dan sudah tidak ada lagi, Aldi baru berusaha mengejarnya. Bunga, tunggu. Aldi mau mengejar Bunga, namun Pak Hasan menahan tangannya. Sudahlah Al, apa sih yang kamu lihat dari gadis miskin seperti dia? Bentak Pak Hasan sambil terus menahan tangan Aldi. Lepaskan, Pak. Aldi melepaskan tangan Pak Hasan dengan kasar lalu pergi mengejar Bunga yang sudah pergi jauh dari rumahnya. Aldi mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi hingga bab 5 di penjara. Mobil yang dikendarai oleh Aldi tidak sengaja menabrak pemotor yang ada di depannya. Aldi sempat membanting setir mobilnya, namun tabrakan itu tidak terelakkan. Korban terpental dan meninggal di tempat. Mobil Aldi langsung dikerumuni oleh warga sambil diteriakin oleh orang-orang yang ada di lokasi kejadian. Aldi diamankan oleh pihak kepolisian dan dikurung di penjara.